Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan renungan pendek atau repen. Kali ini dengan judul Resep Umur Panjang Menikmati Hidup. Setiap orang tidak mau mati cepat-cepat, ingin bisa menikmati hidup ini lebih lama, apalagi yang hidupnya serba cukup, masih ingin menikmatinya selama mungkin. Bahkan orang yang miskin sekalipun kalau sakit berusaha untuk bisa ke puskesmas, ingin sehat dan tetap hidup. Lebih dari sekadar sehat, orang ingin hidup lebih lama, berumur panjang. Ketika berulang tahun, orang diberi ucapan semangat dengan nyanyian panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, dan bahagia. Menikmati usia panjang dengan badan yang sehat tentu menyenangkan. Tetapi usia yang panjang tanpa kualitas hidup buat apa? Bukan berapa lama kita hidup, tetapi seberapa banyak kebaikan dan kasih mewarnai kehidupan kita. Tuhan Yesus hanya menjalani kehidupan 33 tahun, tapi Dia telah menunjukkan kualitas manusia yang sejati. Mungkin Anda akan membantah, Tuhan Yesus kan Tuhan, ya jelas bisa begitu. Sejarah membuktikan ada orang yang bisa hidup seperti Kristus. Contohnya Paulus yang semula hidup dalam kebencian, kedengkian, bisa berubah 180 derajat. Bahkan ia bisa berkata dalam Filipi 1 ayat 21 begini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika orang tidak ingin mati, Paulus justru mengatakan mati itu keuntungan. Karena Paulus telah menjalani hidup bermakna, hidup berkualitas di dalam Kristus. Hidup adalah Kristus, katanya. Bagaimana supaya panjang umur tetapi juga berkenan di mata Tuhan? Panjang umur itu berapa memangnya? Musa dalam Mazmurnya berujar, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Tapi faktanya Musa mencapai umur 120 tahun. Dalam Ulangan 34 ayat 7 ditulis, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Musa meninggal dalam keadaan sehat. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Musa menikmati panjang umur dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud menulis resepnya untuk panjang umur, seperti ditulis di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan
kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Nah, resep itu satu tadi, melekat kepada Tuhan. Sebab dua, mengenal namanya. Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 27 juga mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi sama sebetulnya, yaitu melekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal nama Tuhan serta takut akan Tuhan, maka akan menjadikannya orang berumur panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita melekat pada Tuhan dalam laku, dalam kehidupan kita, sehingga tiap detik menyeru nama Tuhan dalam hati, sehingga ketika berseru dijawab, disertai dalam kesesakan, karena melekat pada Tuhan bukan tanpa kesesakan, bukan tanpa kegagalan, tetapi kata firman tadi diluputkan dari bahaya dan kemudian dimuliakan. Akibatnya dikenyangkan dan panjang umur dan diperlihatkan keselamatan, terutama di dalam Tuhan Yesus. Juga karena takut kepada Tuhan, seperti kata Salomo tadi. Kata dikenyangkan bukan lantas semau-maunya dalam makanan misalnya, tetapi merasa cukup dan sehat, bersyukur dengan apa yang ada. Sehat berarti tidak sembarangan mengkonsumsi makanan. Sehat rohani berarti hanya mengikuti apa yang ada dalam Alkitab yang Tuhan ajarkan. Melekat pada Tuhan bukan sekadar menyebut namanya saja. Tidak semua orang yang berseru Allah, Allah akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Demikian kata Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21. Artinya melekat kepadanya, mengenalnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo kita praktekkan resep panjang umur ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih kami panjatkan atas firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami melekat, agar kami mengenal nama Bapa, agar kami berusaha untuk terus takut dan hormat kepada Bapa, sehingga akhirnya kami boleh mendapatkan kesehatan rohani, sukacita, dan akan membawa kesehatan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, dan kami boleh mendapat berkat umur yang panjang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan berdoa syafaat buat saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pekerjaan, yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Mari Tuhan pulihkan untuk boleh dapat bekerja kembali. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, mereka yang sudah bekerja, mereka yang mengharapkan untuk mempunyai pendamping hidupnya, mengingat umur mereka sudah cukup untuk berumah tangga.
Mari Bapa, berkati mereka boleh bertemu calon pasangan hidupnya yang seiman, yang taat kepada Tuhan, dan kemudian akan membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, saat ini kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menikah, yang belum mempunyai keturunan. Mari Tuhan berkati mereka yang sangat merindukan anak, sehingga akan menambah sukacita, kebahagiaan rumah tangga anak-anak-Mu ini. Berkatilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, terlebih oleh karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati upaya pemulihan, Tuhan berkati upaya isolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati agar pulih dan menjadi negatif. Berkati Bapak para tenaga medis untuk boleh mempunyai kekuatan, daya tahan dalam melaksanakan tugas menangani pasien-pasien COVID. Berkatilah mereka, juga berkati upaya vaksinasi agar rata ke seluruh bangsa kami. Juga Tuhan berkati upaya penemuan vaksin baru yang akan membawa kemudahan untuk mengendalikan virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk juga mereka yang sudah lama sakit, yang membutuhkan pemulihan kesehatan. Tuhan berkati mereka Bapa dalam perawatan, pemulihan, dan pengobatan mereka. Beri mereka berkat kesehatan oleh karena darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai pergumulan, terlebih karena pandemi ini Bapa, kesulitan dalam keuangan finansial, usaha mereka bangkrut karena adanya pandemi serta adanya pembatasan-pembatasan. Pulihkan, tetap menerima berkat Bapa. Kembalikan mereka untuk bisa berusaha kembali. Juga mereka yang mengalami kesulitan tagihan keuangan, soal pajak, cicilan utang, dan berbagai persoalan yang menyangkut ekonomi. Mari Tuhan berkati, Tuhan beri jalan keluar agar boleh diatasi oleh karena semata-mata pertolongan Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa, yang undur imannya, yang pengharapannya berkurang, beri kekuatan iman, beri pengharapan terus tumbuh dan percaya hanya Bapa yang menyertai kami, Bapa yang sanggup mengatasi apapun pergumulan anak-anak Tuhan. Mari teguhkan iman kami semuanya Bapa, tetap mengandalkan Tuhan dalam berbagai situasi. Kuatkan iman kami melalui kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.